upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Pahlawan 10 November tahun 2025. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan diambil alih oleh pemimpin upacara. Pembina upacara tiba di tempat upacara. Barisan disiapkan. Siap! Gerak! Penghormatan umum kepada pembina upacara. Sekarang pembina upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor upacara bendera dalam rangka Hari Pahlawan Senin 10 November 2025 siap dimulai. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Siap, gerak, teruskan, terus, langkah, tegak, maju, jalan. Belok, kanan, jalan. Jalan, cepat. Gerak. Berhenti. Gerak. 2-3 langkah ke depan. Jalan. Hadap kanan, hadap kiri. Gerak.
Hadap kanan, hadap kiri. Gerak. 3 langkah ke belakang. Jalan. Teruskan. Lurus. Arah. Bendera merah putih. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Balik kanan langkah tegak maju. Jalan. Teruskan. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak dengan hikmat untuk mengenang jasa para pahlawan kita. Hening cipta dimulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur
supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pesan-pesan pahlawan. Pesan perjuangan pahlawan nasional. 1. Pesan pahlawan nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Perlawanan yang tidak lahir dari pikiran merdeka hanyalah letupan emosi, bukan perjuangan. Yang kedua, pesan pahlawan nasional Nyi Ageng Serang. Lemah badan bukan alasan untuk tunduk, sebab jiwa bisa lebih tajam dari keris. Yang ketiga, pesan pahlawan nasional Pangeran Antasari. Hidup untuk rakyat, mati untuk kehormatan. Yang keempat, pesan pahlawan nasional Sisinga Mangaraja 12. Jangan berharap hidup tenang selama kemerdekaan belum penuh. Yang kelima, pesan pahlawan nasional Frans Kaisepo. Tanah ini bukan milik segelintir orang, tetapi rumah bagi semua anak Indonesia. Keenam, pesan pahlawan nasional Maria Walanda Maramis. Perempuan bukan bayangan, tetapi cahaya dalam rumah tangga dan bangsa. Yang ketujuh, pesan pahlawan nasional Togo Cik Ditiro. Tidak ada kekuatan bagi mereka yang memperjuangkan kebenaran. Yang kedelapan, pesan pahlawan nasional Ida Anak Agung Gede Agung. Politik bukan alat kuasa, tetapi alat menjaga martabat bangsa. Yang kesembilan, pesan pahlawan nasional Sultan Syahrir. Kebebasan berpikir adalah bentuk pertama dari kemerdekaan. Yang ke-10, pesan pahlawan nasional Raden Dwi Sartika. Wanita yang cerdas akan melahirkan bangsa yang kuat. 11, pesan pahlawan nasional Mr. Iwa Kusuma Sumantri. Hukum hanya punya arti jika berdiri bersama rakyat, bukan di atasnya. Ke-12, pesan pahlawan nasional
Marta Christina Tiahahu. Tubuh ini boleh lemah, tapi keberanian tidak pernah pudar. Ke-13, pesan pahlawan nasional Wagel Rudolf Supratman. Nyanyian bisa menjadi api dalam dada bangsa. Ke-14, pesan pahlawan nasional Kasman Singodimejo. Kemerdekaan harus dijaga dengan kejujuran, bukan sekedar semangat. Ke-15, pesan pahlawan nasional Laksamana Malahayati. Laut bukan penghalang, tapi jalan menuju kehormatan. 16, pesan pahlawan nasional Hos Cokro Aminoto. Seorang pemimpin sejati tidak hanya memerintah, tetapi menuntun. Ke-17, pesan pahlawan nasional Ki Agus Hadikusumo. Kemerdekaan adalah amanat Tuhan yang harus dijaga dengan iman dan ilmu. Ke-18, pesan pahlawan nasional Abdul Muiz. Perlawanan yang tidak lahir dari pikiran merdeka hanyalah letupan emosi, bukan perjuangan. Pesan pahlawan nasional Ratu Kalinyamat. Aku rela mati demi harga diri dan tanah airku, sebab kehormatan tidak bisa dibeli. Amanat pembina upacara membacakan naskah pidato Menteri Sosial Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya selaku pembina upacara membacakan amanat Menteri Sosial dalam rangka peringatan Hari Pahlawan Senin 10 November 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hari ini di bawah langit Indonesia yang merdeka, kita menundukkan kepala penuh hormat mengenang para pahlawan bangsa. Mereka bukan sekedar nama yang terukir di batu nisan, melainkan cahaya yang menerangi jalan kita hingga hari ini. Dari Surabaya hingga Banda Aceh, dari Ambarawa hingga Biak, mereka berjuang bukan demi dirinya sendiri, tapi demi masa depan bangsa yang bahkan belum mereka kenal, yaitu kita semua yang berdiri di sini hari ini. Para pahlawan mengajarkan kepada kita bahwa kemerdekaan tidak jatuh dari langit. Kemerdekaan lahir dari kesabaran, keberanian, kejujuran, kebersamaan, dan keikhlasan. Karenanya ada 3 hal yang dapat kita teladani dari pahlawan bangsa. Yang pertama tentang kesabaran para pahlawan. Mereka sabar menempuh ilmu, sabar menyusun strategi, sabar menunggu momentum, dan sabar membangun kebersamaan di tengah segala keterbatasan. Mereka tetap bersabar meski menghadapi perbedaan pandangan dan jalan perjuangan. Dari kesabaran itulah lahir kemenangan, karena mereka tahu bahwa kemerdekaan tidak diraih dengan tergesa-gesa,
tetapi ditempa oleh waktu dan keikhlasan. Kedua, semangat untuk mengutamakan kepentingan bangsa di atas segalanya. Setelah kemerdekaan diraih, para pahlawan tidak merebut jabatan, tidak menuntut balasan, tidak mengincar apa yang ditinggalkan penjajah. Mereka justru kembali ke rakyat, mengajar, membangun, menanam, dan melanjutkan pengabdian dan peradaban. Disitulah letak kehormatan sejati, bukan pada posisi yang dimiliki, tetapi pada manfaat yang ditinggalkan. Tiga, pandangan jauh ke depan. Para pahlawan berjuang untuk generasi yang akan datang, untuk kemakmuran bangsa yang mereka cintai, dan menjadikan perjuangan ini sebagai bagian dari ibadah. Darah dan air mata mereka adalah doa yang tak pernah padam. Menyerah berarti meninggalkan amanah kemanusiaan. Ini adalah modal besar bagi generasi kita saat ini. Semangat perjuangan yang pantang menyerah adalah kekuatan bagi kita dan generasi mendatang untuk meneruskan cita-cita para pahlawan yang selama ini telah mereka tunaikan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, di masa kini perjuangan tidak lagi dengan bambu runcing, melainkan dengan ilmu dan empati dan pengabdian. Namun semangatnya tetap sama, membela yang lemah, memperjuangkan keadilan, dan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal dari arus kemajuan. Inilah semangat yang terus dihidupkan melalui asta-cita Presiden Prabowo Subianto, mulai dari memperkuat ketahanan nasional, memajukan pendidikan, menegakkan keadilan sosial, hingga membangun Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya. Hari ini mari kita bersyukur dan berjanji bahwa kemerdekaan ini tidak akan sia-sia. Kita akan melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan cara kita bekerja lebih keras, berpikir lebih jernih, dan melayani dengan tulus. Sebagaimana para pahlawan telah memberikan segalanya untuk Indonesia, maka kini giliran kita menjaga agar api perjuangan itu tidak akan pernah padam, dengan bekerja, bergerak, dan berdampak. Pahlawanku, teladanku, terus bergerak melanjutkan perjuangan. Jakarta, 10 November 2025, Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya membacakan doa dalam rangka Hari Pahlawan, mohon yang non-muslim untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi madidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami bersyukur karena Engkau masih memberi kesempatan
mengenang perjuangan dan besarnya pengorbanan para pahlawan. Masukkan mereka semua ke surgamu dan sebaik-baiknya ganjaran. Semoga kegigihan dan pengorbanan mereka kami jadikan teladan. Engkaulah pahlawanku, teladanku, terus bergerak melanjutkan perjuangan. Ya Allah, Ya Syakur, Tuhan yang maha membalas. Kami yang mewarisi bangsa ini belum mampu membalas jasa dan pengorbanan para pahlawan yang penuh tulus dan ikhlas, yang menghadiahkan kami generasi bangsa jembatan emas. Semoga jejak pahlawan mampu kami retas, membangun Ibu Pertiwi sepenuh daya dan integritas. Ya Allah, Ya Barru, Tuhan pemberi kebaikan yang maha baik, anugerahi kami pemimpin yang amanah dan keteguhan dalam mendidik, sehingga menumbuh suburkan generasi bangsa yang terdidik dengan kesempurnaan petunjuk iman dan taufik. Anugerahi pula kami wakil rakyat dan pemimpin-pemimpin terbaik. Ya Allah, Ya Ahad, Tuhan yang Maha Tunggal, hanya kepadamu kami pasrah dan bertawakal. Lengkapilah bangsa kami dengan sumber daya manusia yang handal. Ilhamkanlah kecerdasan akal, kejujuran budi, dan kesantunan moral. Semoga tercipta kesinambungan pembangunan spiritual dan material demi tercapainya cita kemakmuran rakyat dan keadilan sosial. Ya Allah, Ya Ghafur, Tuhan yang maha mengampuni, semoga persatuan dan kesatuan terpelihara lestari, terbangun harmoni dalam keindahan kolaborasi dan toleransi. Hindarkan semua gangguan, bahaya yang mengancam eksistensi. Hantarkan negeri ini menuju keadaan yang Engkau cintai dan Engkau ridhoi. Semoga semua kehilafan kami dan para pahlawan kami Engkau ampuni. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara. Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat, rang, tegak, rang. Pembina upacara berkenan meninggalkan tempat upacara.